Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 25 April tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Tatkala dihadapkan kepada mahkamah agama Yahudi karena telah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkata, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudari terkasih, lihatlah betapa besar kasih Allah yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Gembala yang Baik. Saudara-saudari terkasih,
Injil kita hari ini berbicara tentang gembala yang baik. Gembala yang baik memimpin kawanannya menuju padang rumput yang hijau. Dia mengenal domba-dombanya dan merawat mereka serta mencintai mereka. Gembala yang baik waspada siang maupun malam. Bahkan dia siap menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka dari binatang buas dan pencuri. Sebaliknya, gembala yang jahat berpikir untuk menghasilkan uang. Ia tidak bertanggung jawab, dan ketika binatang buas dan pencuri datang, ia melarikan diri, meninggalkan kawanannya tanpa perlindungan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menyebut dirinya gembala yang baik. Dialah pemilik domba-domba dan merawat mereka setiap hari. Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik, peduli dengan murid-muridnya. Ia peduli pada mereka yang lemah, yang terluka, dan yang hilang. Jika Tuhan Yesus berkata bahwa Ia adalah gembala yang baik, itu berarti Ia melakukan apa yang dilakukan oleh seorang gembala yang baik. Ia tahu nama domba-dombanya, bahkan jika jumlahnya banyak. Ia tahu kebutuhan mereka yang terdalam. Ia memimpin domba-dombanya, menuntun mereka dengan selamat dan terjamin, memberi mereka makan dan mengawasi mereka baik siang maupun malam. Kita orang Kristen adalah orang-orang yang dijaga dan diberi makan oleh Yesus dengan tubuh dan darahnya. Tuhan Yesus peduli pada kita, menuntun kita kepada Bapanya dengan mengorbankan dirinya sendiri, menyerahkan hidupnya untuk kita semua. Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah gembala yang baik." Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya dan tidak akan membiarkan mereka pergi dan tersesat. Hal ini berbeda dengan gembala yang jahat. Gembala yang jahat tidak merasa memiliki domba-dombanya dan sama sekali tidak peduli tentang mereka. Perhatian satu-satunya adalah tentang dirinya sendiri. Dia hanya bekerja di sana demi uang. Ia akan berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari tuannya tanpa mengorbankan diri sedikit pun. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus bahkan melawan mentalitas seperti ini, yakni seorang gembala yang jahat yang hanya menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan orang lain. Saudara-saudari terkasih, jika jenis mentalitas seperti ini, yaitu mentalitas gembala yang jahat melekat di pikiran kita dan hati kita, maka kita perlu membuangnya, mengusir dan menyingkirkannya. Pada hari ini, kita dipanggil untuk menjadi gembala yang baik dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita. Sebagai orang tua, kita dapat menjadi gembala yang baik bagi anak-anak kita, sebagai pengusaha bagi para pekerja kita, sebagai direktur dan manajer bagi mereka yang berada di bawah otoritas kita, dan bagi guru untuk para siswa kita. Saudara-saudari terkasih, kita bisa menjadi gembala yang baik dalam profesi apapun kehidupan kita. Menjadi gembala yang baik dengan mentalitas Tuhan Yesus, seorang gembala yang baik yang peduli dengan domba-dombanya. Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, mempertaruhkan hidupnya agar kita menikmati kehidupan sejati, sebab kita ini telah diangkat menjadi putra dan putri Allah dan diharapkan mempererat hubungan kita dengan Dia. Hubungan yang erat akan membawa kita pada keyakinan
bahwa dalam Kristus kita menemukan keselamatan. Tuhan Yesus adalah gembala sejati yang tidak akan pernah meninggalkan kita, kawanan domba gembalaannya. Marilah kita menjadi gembala yang baik seperti mentalitas Tuhan Yesus dalam profesi apapun kehidupan kita, menjadi gembala yang baik pada zaman modern ini, baik di keluarga kita dan dimanapun kita berada. Semoga demikian. Amin.